Tadi Anda sempat bilang yang dulu sempat ada kasus. Yang jelas kan memang mantan sekda sempat kena kasus, mantan wali kota, ada kepala dinas. Ada satu. Ada satu kepala dinas. Jadi memang ada banyak masalah, tidak hanya di kota Anda tentunya Kang Emil, tapi juga kota-kota lain. Ada data statistik 311 kepala daerah yang tersangkut korupsi. Anda sendiri familiar tidak dengan kesalahan-kesalahan pendahulu? Masa lalu itu karena ketidaktransparan, simpel. Kalau transparan itu saya kira semua bisa menjaga. Kang Emil, gajinya berapa sih wali kota Bandung? Nah ini seumur umur baru ya, ini curhat dikit. Baru dikomplain istri bulan ini. Karena gaji nggak cukup buat bulanan. Jadi, gaji wali kota itu 5,8 juta. Terus kita ada namanya dana operasional sekian per mil dari PAD ya. Kurang lebih 20-an juta lah. Itu total 25-an. Jadi bersih bawa pulang tuh buat kasih ke istri 25 juta? Enggak juga, karena jadi wali kota itu saya baru sadar orang tuh minta-minta. Datang, Pak ini buat sunatan massal, tolong Pak ini ada pendukung juga sama dan seterusnya. Ada yang betul-betul harus, ada yang jadi pulang ke rumah ya kepotong-potong sana sini. Ini yang saya agak bingung gitu ya. Bagaimana sebagai pejabat publik memenuhi harapan warga yang tidak mampu, tapi jatahnya itu dari mana? Gitu. Jadi sampai dia komplain istri tuh emang jadi bawa pulangnya berapa kalau sampai dikomplain? Ya total kurang dari di angka belasan lah ya. Belasan, nggak Padahal nyampe 20 zaman juta? jadi arsitek kan bisa 5 kali lipat lebih. Iya, jadi arsitek itu kan fee-nya kalau fee dari proyek kan? Berapa persen dari proyek Makanya miliaran? saya jadi wali kota tidak untuk mencari nafkah. Jadi saya ada tabungan, saya kan punya kantor di 3 kota. Bandung, Bali, Jakarta. Insya Allah cukup lah kalau urusan. Jadi emang udah menyiapkan tabungan? Tabungan udah cukup 5 tahun menjabat, insya Allah nggak Siap. korupsi ya? Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Siap. Karena udah siap tabungannya. Ya. Kalau kantor, perusahaan tadi ada 3 kantor, itu ada yang dapat proyek dari wali kota nggak? Nah, saya bikin kode etik, tidak boleh ada proyek di Bandung karena takut konflik of interest. Kecuali yang sudah terlanjur gara-gara, yang udah jauh ya sebelum saya jadi wali kota. Tapi setelah jadi wali kota tidak boleh ada proyek di Bandung. Sebenarnya secara bisnis saya rugi karena di Bandung Yang lagi swasta ramai. juga nggak boleh. Ya. Sama sekali tidak boleh? Nanti orang beranggapan oh izinnya dipermudah karena saya wali kota. Jadi saya bilang, jadi banyak pengorbanan memang dari sisi profesional. Makanya saya fight Bandung ini saya mimpikan sebagai kota kreatif ekonomi terbaik di Indonesia. Maka saya bikin Bandung Teknopolis, kayak Silicon Valley-nya Indonesia di Bandung sedang disiapkan. Kita mau bikin banyak dana-dana untuk startup istilahnya ya. Jadi kalau warga Indonesia yang suka desain, musik, arsitektur, film ke Bandung aja. Ini wali kotanya mulai jualan nih? Jualan. Nanti kantornya, sewanya saya murahin, pajaknya saya kurangin, PBB-nya saya kurangin. Yang penting datang ke Bandung, anak-anak muda yang gaul, yang produktif. Karena Bandung ini 2,6 juta, 60% di bawah 40 tahun. Cuacanya nyaman, jadi kalau berbisnis yang ekonomi kreatif itu cocok. Saya udah ngobrol sama Pak Jokowi, sambil guyon ya, Pak Jokowi, Bapak Jakarta fokus korporasi aja, saya mah UMKM tapi yang ekonomi kreatif, Bagi-bagi. Sudah jadi politisi belum ya Ridwan Kamil sekarang? Sambil belajar, nah saya jadi wali kota memperjuangkan nilai itu, bahwa kota harus livable. Maka kalau ada orang bule nanya, Mr. Mayor apa visinya? I want to make a livable and lovable Bandung. Jadi ada yang fungsinya, ada emosinya. Jadi melihat politik sebagai sarana untuk mencapai kebijakan publik begitu ya? Memperjuangkan nilai yang menurut kita itu yang paling kita pengen. Tapi dalam prakteknya politik... kalau praktek lain lagi. Apa yang Anda temukan? 1 tambah 1 nggak sama dengan 2. Artinya mereka punya mau, ya udah kita akomodasi. Kita punya mau, mereka nggak suka, ngobrol dulu panjang. Mereka ini siapa nih? Anggota DPRD yang menentukan kebijakan. Sudah jadi, tadi menjawab belajar jadi politisi, tapi sudah jadi kader partai belum ya? Anda diusung oleh 2 partai, PKS dan Gerindra. Saya ini masih PNS, jadi by law PNS itu tidak boleh masuk partai. Makanya waktu awal-awal saya itu sedih kayak nggak dianggap lah gitu ya. Anggota partai bukan, pejabat yang lagi manggung bukan, artis yang bukan juga bukan. Saya cuma bawa proposal, saya pernah ngerjain kerjaan di kota ini itu. Bisa nggak jernih melihat saya sebagai
orang yang mau bekerja gitu. Tapi seberapa jauh kemudian sekarang partai pengusung, terutama ideologi mereka, mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang Anda ambil? Ujung-ujungnya mah ada di hati nurani ya. Selama usulan itu masuk akal, nggak ada masalah. Selama itu tidak mengguncang stabilitas secara umum, nggak ada masalah. Tapi kan politik kompromi. Betul, makanya saya bilang selama 5 bulan ini mah alhamdulillah belum ada sebuah hal fundamental ya yang dianggap kontroversi atas permintaan salah satu dari partai pendukung. Kalau ada yang menerjemahkan misalnya arahnya sudah agak jelas nih, karena kemudian ada jam malam yang diperketat, kemudian sempat yang kontroversial juga Bandung kota halal. Kemudian, itu miskom. Kemudian jadi arahnya tampaknya sudah jelas nih, Ridwan Kamil ya memang partai pendukungnya dengan ideologi tertentu, apalagi wakil wali kotanya juga. Tudingan banyak. Saya clearkan satu-satu. Yang kota halal itu kan bukan menghalalkan begini. Jadi MUI itu memberi penghargaan kepada pemerintah kota yang memberikan subsidi buat UMKM yang mau sertifikasi halal. Karena sertifikasi halal itu mahal kan. Nah, bagi pemerintah yang rajin mensubsidi UMKM untuk sertifikasi halal, dikasih label kota halal gitu. Ya saya bilang, oh bagus kan programnya membuat UMKM lebih bersaing kan gitu. Tapi orang membacanya seolah-olah yang haram tidak boleh akan menghalalkan segala urusan. Termasuk yang jam malam itu nggak ada hubungan karena itu polisi. Polisi merekomendasi yang harusnya jam 3 tutup jam 12. Faktornya karena faktor pure keamanan menurut versi polisi. Kan masa saya nggak percaya sama polisi. Ternyata ada ekses kan, pekerja malam sebagian terganggu lah ekonomi. Ini dikomunikasikan terus. Jadi intinya harus kreatif jadi wali kota itu? Saya boleh sampaikan di momen ini bahwa hanya dengan modal APBD tidak bisa kota-kota di Indonesia melompat menjadi kota kelas dunia. Kecuali kita mencari resources di luar APBD untuk perubahan. Maka saya ke Belanda lumayan dapat 5-10 juta euro kan untuk PDAM dan banjir. Bupati Bantaeng, Pak Nurdin, ambulannya dari Jepang semua, mobil pemadam kebakaran, oh bisa. Jadi ya itu aja. Kepemimpinan yang gigih bekerja niscaya hasilkan perubahan yang kasat mata. Mengentaskan persoalan dengan nyata bukan sekedar bumbu retorika. Menata kota, membangun desa agar rakyatnya sejahtera. Membuka pintu komunikasi, siapapun bisa langsung berkonsultasi. Inilah kepemimpinan yang tak berjarak sehingga manunggal dengan rakyat. Berkarya untuk kebutuhan warga, bukan memperkaya keluarga. Menghadapi persoalan rakyat kecil dengan hasil yang real lewat kerja-kerja yang detil. Rajin belusukan setiap hari walau nyaris tanpa publikasi. Mereka menumbuhkan harapan bahwa Indonesia masih punya masa depan. Let me say, hold me now. I'm 6 feet from the edge and I'm thinking maybe 6 feet ain't so far down.